Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Farhati dari kelas Ilmu Komunikasi B. Video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dalam UAS kali ini terdapat 3 soal yang telah diberikan oleh Ibu Ayang Fitriani selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dan untuk menjawabnya, saya telah menyiapkan sebuah video presentasi. Jadi, yuk langsung kita simak videonya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa sih kita perlu belajar mengenai psikologi komunikasi dan apa saja manfaat dari psikologi komunikasi? Sebelum kita mengetahui pentingnya belajar psikologi komunikasi dan manfaatnya, ada baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi, psikologi, dan psikologi komunikasi. Psikologi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan psikologi adalah ilmu yang memiliki objek yang dapat diobservasi, memiliki metode ilmiah, dan tersusun secara sistematis. Objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku, baik perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan proses-proses mental manusia. Psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang kajian dalam ilmu komunikasi yang membahas mengenai bagaimana pemahaman terhadap psikologi dapat membuat proses penyampaian pesan atau proses komunikasi menjadi lebih efektif. Maka dari itu, dengan mempelajari psikologi komunikasi, kita mampu melakukan komunikasi secara efektif dan pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, untuk manfaat dari psikologi komunikasi yang pertama adalah penyampaian pesan lebih akurat. Dengan menerapkan gaya psikologi komunikasi, pesan yang kita sampaikan akan lebih akurat, sehingga komunikan akan lebih percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Manfaat yang kedua, mengurangi adanya miskomunikasi. Psikologi komunikasi dapat membantu kita dalam mengurangi adanya kesalahan dalam penyampaian pesan. Karena perlu kita ketahui, tidak semua komunikan mampu mencerna segala informasi yang diberikan dengan baik, sehingga dengan mempelajarinya akan memudahkan makna informasi yang jauh lebih sesuai. Selanjutnya, dapat mengenali berbagai karakter komunikan. Dengan mempelajari ilmu komunikasi, kita mampu memahami berbagai karakter lawan bicara kita. Yang keempat adalah membantu dalam komunikasi yang dilakukan. Dengan adanya psikologi komunikasi, dapat memudahkan kita dalam melakukan komunikasi. Manfaat psikologi yang kelima ada pemecahan masalah yang baik. Dengan mempelajari psikologi komunikasi, kita akan lebih mudah dalam melakukan tindakan, sikap berpikir, dan juga bisa menghasilkan berbagai ide untuk adanya masalah yang tengah dihadapi. Selanjutnya, mudah dalam mempengaruhi dan menggiring opini. Psikologi komunikasi dapat mempermudah kita dalam mempengaruhi opini publik dan membuat masyarakat percaya mengenai informasi yang telah kita berikan.
Manfaat yang ketujuh adalah komunikator yang lebih kredibilitas. Dengan adanya psikologi komunikasi, membuat kita untuk memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga apapun yang telah disampaikan, termasuk informasi di dalamnya, akan jauh lebih berkualitas. Selain itu, pada komunikator yang memberikan pesan juga akan memiliki kredibilitas yang tinggi, di mana dalam hal ini dapat memunculkan sebuah persepsi dalam seorang komunikan yang telah dilakukan. Untuk manfaat yang terakhir yaitu sebagai pembentuk jati diri. Maksud dari pembentukan jati diri di sini adalah membentuk dan mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pembentukan jati diri seseorang, sehingga setelah memiliki jati diri yang baik, nantinya kita bisa lebih mudah juga dalam melakukan komunikasi. Soal yang kedua yaitu bagaimana sih melakukan komunikasi yang efektif? Untuk melakukan komunikasi efektif, yang pertama kita perlu berbicara yang efektif. Yang dimaksud dengan berbicara efektif di sini adalah tidak bertele-tele dan berputar-putar dalam penyampaian poin pembicaraan. Berbicara dengan cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Selanjutnya, kita harus berbicara penuh motivasi. Adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Selanjutnya, berbicara untuk mendapat perhatian. Dalam teknik berkomunikasi, harus memperhatikan tema atau materi yang akan disampaikan pada lawan bicara agar mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita, supaya materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik. Yang terakhir, kita bisa berbicara melalui keinderaan. Kita bisa berbicara melalui gerak tangan, tatapan mata, senyuman, atau kernitan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga agar lawan bicara mengerti bahwa tema yang kita bicarakan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, di dalam metode pembelajaran daring yang dilakukan oleh hampir semua tingkat pendidikan dari usia terdini sampai jenjang tertinggi, bagaimana pendapat kita jika dilihat dari sisi psikologi komunikasinya dari semua pihak, baik itu komunikator dan komunikannya? Jika dilihat dari sisi psikologi komunikasi, dengan penerapan pembelajaran daring saat ini, sedikit sulit dalam melihat bahasa tubuh dari siswa maupun guru dan bagaimana respon dari siswa. Sehingga tidak jarang terjadinya miskomunikasi. Maka dari itu, untuk memastikan apakah pesan tersampaikan dengan baik, guru bisa melakukan review materi yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila terdapat feedback yang baik dari para siswa, maka berkomunikasi yang dilakukan berhasil. Dengan adanya pembelajaran daring ini, para guru dapat melihat karakteristik siswa di setiap kelas dengan melihat umpan balik yang diberikan oleh para siswanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.